kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner melalui pengabdian masyarakat Fakultas Teknik Udinus Bantu Pabrik Tahu di Semarang. Oke, Fajar, kita lanjutkan ini gimana dulu awalnya bisa memilih teknik industri gitu? Sebagai siswa akhir ya Mbak, waktu SMA kan bingung nih, abis ini mau lanjutin kemana ya. Terus karena libur habis ujian nasional, oh yaudah coba riset nih, riset berbagai prodi yang ditawarkan perguruan tinggi. Terus tiba-tiba kok ada teknik industri. Biasanya kan kalau teknik itu mainstreamnya paling kalau nggak teknik sipil, elektro atau mesin, gitu ya ya, gitu-gitu mesin aja gitu. kan. Terus saya pikir wah teknik industri kayaknya seru nih. Ditambah kita tahu kan Mbak, Indonesia itu kan salah satu negara yang industri manufakturnya besar. Dan khususnya di Pulau Jawa ini kan jadi pusat industri manufaktur dan juga jasa. Jadi menurut saya kayaknya seru deh. Mungkin peluang bisnisnya atau peluang usahanya, peluang karir ke depan tuh besar. Gitu Dan setelah saya masuk ya alhamdulillah seru sih, walaupun ada pusingnya sedikit. Oke, pusing sedikit itu wajar nggak Iya, apa-apa ya. wajar. Tapi sekarang kan udah nggak pusing ya. Karena sudah pemberkasan mau wisuda gitu ya. Pusingnya selesai. Selesai. Pusing menghadapi dunia nyata loh habis ini loh. Kerja ya. Kerja. Gitu. Oke, tadi berarti dia riset dulu nih di awal gitu ya. Memang dari dulu sukanya riset-riset gitu ya. Kayaknya dari SMA gitu ya. Oke, baik. Ini tidak terasa sudah di segmen terakhir nih Bu nih. Coba berikan harapannya nih Bu dari Bu Amala nih, harapannya untuk kegiatan pengabdian masyarakat FT Udinus Bu. Oke, untuk kegiatan pengabdian yang saat ini sedang kita jalani, ya harapannya nanti bisa selesai dengan luaran-luaran yang bisa tercapai semuanya, terpenuhi semuanya. Kemudian untuk kedepannya ya, karena pengabdian masyarakat ini merupakan bagian dari Tridharma dosen ya, Tridharma dosen, maka ini akan terus-menerus dilakukan. Nah, sempat saya juga berbicara dengan pemilik UKM Tahu itu juga, mereka mengharapkan kelanjutan dan berkesinambungan seperti itu. Jadi harapannya kita juga bisa terus membantu dari mitra, dan juga tidak hanya terbatas di UKM Tahunya saja, tetapi juga mitra-mitra lainnya seperti itu. Jadi terus berkesinambungan ya, karena itu menjadi kewajiban kami seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Kalau dari Bu Menik nih Bu, harapannya untuk pengabdian masyarakat ini apa nih Bu? Baik Mbak, jadi dari kami tim pengabdi sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada UKM Pak Parto sebagai tempat kami belajar, melakukan observasi sampai dengan memberikan sebagian yang kami bisa dengan alat tersebut. Nah harapannya tidak hanya untuk sebagai mengangkut material tahu tadi, karena ada beberapa aktivitas kerja yang memang masih butuh bantuan alat. Nah ini harapannya mungkin ini kita mengawali, dan nanti di harapan yang berikutnya kami bisa melanjutkan untuk menciptakan alat lagi dalam fase-fase aktivitas kerja lainnya yang di UKM Pak Parto seperti itu. Oke, ini berarti nggak cuma trolley nih ya Bu Ya, ya, nanti betul. semoga ada alat-alat lainnya lagi untuk pastinya membantu kinerjanya gitu ya Bu ya. Oke, kalau dari Fajar nih, Fajar tadi ada pertanyaan ketinggalan loh ini loh. Oh iya. Tentang teknik industri gitu ya, S1 teknik industri di Udinus nih. Kalau dosen-dosennya gimana? Jujur dosen-dosen itu seru Mbak, karena kan Oh ya, serunya. Bocor biar teman-teman nih yang mau kuliah di teknik industri nih tahu gitu loh, dosen-dosennya gimana sih? karena kalau teknik sendiri di industri itu kan belajarnya itu kan perpaduan antara teori dan praktek ya Mbak. Jadi kita pasti butuh dosen-dosen yang kompeten, yang cerdas di bidangnya, dan alhamdulillah di Indonesia itu dosen-dosennya semua kompeten Mbak. Alhamdulillah dosen-dosen yang memang ahli di bidangnya. Kayak contoh kecil ya Mbak, kalau misalnya kita lagi pembelajaran di kelas nih, dosen tuh nggak cuma fokus ke materi aja, kadang ngasih bercandaan, guyonan, atau feedback, atau kadang bahkan ngasih studi kasus biar kita berpikir kritis. Kadang juga kita disuruh nanya yang banyak. Nah justru dengan metode belajar yang seperti itu yang menurut saya lebih efektif, lebih mudah dicerna dan menyenangkan sih menurut saya Mbak. Oke, Iya. mudah dicerna, menyenangkan gitu Iya. ya. Dikasih studi kasus biar tahu langsung gitu ya Bu ya, ini kasusnya tuh seperti ini gimana gitu ya. Jadi penerapannya seperti apa, teorinya bisa langsung masuk gitu ya. Nggak yang melulu teori, menjelaskan fokus materi gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa ini. Oke, Fajar, pesan nih buat teman-teman di rumah nih ya, calon mahasiswa nih yang masih ragu gitu ya mungkin ya untuk masuk di prodi Fakultas Teknik Udinus nih, pesannya apa gitu?
pesan saya buat adik-adik yang mau masuk di Fakultas Teknik nggak perlu ragu, apalagi ada stigma kalau teknik tuh keras, teknik tuh harus kejam segala macam. Enggak, di Udinus tuh nggak ada namanya keras kayak gitu. Apalagi kadang ada yang bilang ospek jurusan tuh keras, enggak kok, kemarin tuh benar-benar nggak ada namanya kekerasan segala macam. Semua kakak tingkatnya juga baik-baik, dosen-dosennya menyenangkan juga. Kita semua open kalau ada diskusi, mungkin ada masalah, ada kendala, seru kok. Pokoknya adik-adik nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah ragu, udah join aja sama kita di Fakultas Teknik Udinus. Luar biasa. Jadi mindset teman-teman di rumah gitu ya, teknik itu keras gitu ya, ada kekerasan gitu, aduh, serem gitu ya, enggak gitu ya. Di sini enggak, bahkan dosen-dosennya tuh ngajarnya juga asik banget gitu ya. Jadi ilmunya nanti cepet paham lah kayak gitu ya. Terus pusingnya ada kok, ada. Kata Fajar pusing kok ada kok, Mbak. Cuman dikit gitu ya. Pusingnya ada dikit itu wajar lah ya Bu ya, karena itu kan juga fase yang perlu dilewatin para mahasiswa juga gitu ya Bu ya, pastinya ya gitu. Luar biasa nih. Tadi ada teknik industri gitu ya Bu ya, ada teknik biomedis juga ya Bu. Kalau di biomedis sendiri gimana tuh Bu untuk pengajarannya gitu? Oke, sama ya Mbak ya, tadi ada kolaborasi teknik dan teori, jadi tetap di samping penting juga untuk mahasiswa tahu secara teori, tapi namun di lapangan secara prakteknya juga harus mereka tahu seperti juga itu. gitu ya, nggak cuma teori, jadi harus nyambung ke praktiknya juga, karena itu yang penting juga ya Bu, nggak kalah penting ya Bu, karena setelah lulus kan nanti terjun di dunia kerja tuh, nah biar tahu praktiknya seperti apa kayak gitu. Oke, dari Fajar nih ditutup. Fajar, harapannya nih untuk Fakultas Teknik Udinus. Kalau harapan saya sih semoga Fakultas Teknik itu selalu konsisten ya Mbak, mengikuti perkembangan teknologi zaman, apalagi sekarang kan perkembangan teknologi itu semakin cepat dan masif. Saya berharap semoga kurikulum dan sarana-prasarana itu cepat terupdate gitu Mbak. Jadi harapannya agar lulusan-lulusan dari teknik industri ini memiliki kompetensi yang dibutuhkan, yang sesuai, yang relate dengan pasar maupun industri. Dengan harapan dengan secara tidak langsung itu akan menaikkan akreditasi teknik industri, dapat menjual nama Udinus juga menjadi lebih baik. Luar biasa, itu dari Fakultas Teknik tuh seperti itu ya, karena di luar sana nih Bu ya, pada takut Bu emang Bu sama teknik, karena aduh teknik tuh keras, serem gitu ya, padahal dari mahasiswa tadi bicaranya enggak gitu ya. Kalau dari sisi dosennya sendiri nih gimana nih Bu, bener nggak sih Bu gitu, dulu kan pasti kuliahnya juga dari teknik kan ya Bu ya, bener nggak Bu? Nah ini sama seperti tadi yang disampaikan bahwa jangan takut gitu ya, karena kita sekarang ini sedang mengusung slogan ya di Fakultas Teknik, asik berkreasi wujudkan mimpi, seperti asik itu. Berkreasi wujudkan mimpi. Iya. Asik loh, ini judulnya aja asik gitu asik ya Bu berkreasi, ya. karena kita banyak yaitu tadi ya, menyenangkannya di teknik itu kita bisa bermanfaat dan sifatnya itu real gitu, real berwujud. Kalau kita misalnya ada masalah di luar, bagaimana ini kita bisa mengatasi permasalahan tersebut, solusinya gimana gitu betul. Ya. Nah ini kan sebuah ini ya, angan-angan orang itu pasti pengen bermanfaat gitu ya, bermanfaat bagi yang lain. Nah ini kan seperti mimpi. Nah kita wujudkan mimpi itu, kita wujudkan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia nyata seperti itu. Luar biasa. Tapi ya Bu ya, selain tadi orang-orang di luar ini pada takut loh sama teknik tuh serem gini-gini, tapi mereka juga ini orang-orang teknik tuh keren, hebat dan solid. Bener nggak Bu? Iya. Solid, kalau solid iya, kalau solid iya. Jadi memang karena satu masalah itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Ya, tidak bisa diselesaikan sendiri. Kita butuh kerjasama, teamwork, dan juga kolaborasi dari berbagai bidang seperti itu. Oke, jadi hal itu yang membuat solid gitu ya? Ya? Betul. Luar biasa. Bangga nggak jadi anak teknik? Bangga banget. Bangga banget, nggak salah ini ya, nggak salah jurusan ya. Nggak salah. Karena kamu udah research di awal. Iya. Bagus ya Bu ya, bagus nggak Bu kalau sebelum memilih jurusan, sebelum masuk itu di-riset dulu gitu ya, biar nantinya nggak salah jurusan tadi ya Bu ya. Oke, ini buat Fakultas Teknik Udinus ini luar biasa ya Bu ya, dan seperti yang kita tahu prestasinya juga nggak main-main, luar biasa, banyak banget pokoknya gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Amalia, terima kasih Ibu Menik dan juga Fajar gitu ya. Ini berarti pengabdiannya masih berjalan ya Bu ya? Masih. Sampai kapan Ibu? Kita masih sampai bulan Desember ya untuk pelaporan. Jadi di sini kami menunggu untuk luaran-luaran lainnya seperti HKI, kemudian jurnal untuk dipublish. Oke, berarti masih sampai Desember gitu ya. Masih ada jurnal juga yang perlu dikerjakan gitu, berarti tetap semangat gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak dan juga terima kasih untuk pemirsa yang bergabung bersama kami hari ini. Saya Nadia Ova pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.